Di dalam kaiju nomor 9 ternyata menyimpan sebuah kekuatan mengerikan. Dialah Daikaiju era Meireki, seekor kaiju raksasa yang pernah membawa bencana super besar di zaman Edo. Jadi setelah organ inti kaiju nomor 9 hancur, kaiju Meireki yang ada di dalamnya pun mengamuk seolah lepas dari segelnya. Dan di chapter sebelumnya, dia pun udah siap buat keluar dan kembali membuat kekacauan. Dari situ, gue pun berteori kalau selama ini, nomor 9 hanyalah wadah yang seolah dimanfaatkan kaiju Meireki buat terbangkit. Pasalnya, kaiju Meireki inilah yang sepertinya jadi target kebencian kaiju nomor 8 sejak zaman Edo, dan akan jadi villain utamanya. Dan teori ini makin diperkuat dengan munculnya flashback di chapter ini. Jadi di chapter terbaru ini, kita akan menggali masa lalu nomor 9, tepatnya di awal mula dia terlahir sebagai kaiju. Nggak hanya itu, kita juga akan diperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan kaiju Meireki. Chapter inilah yang akan jadi permulaan sebuah bencana kaiju yang lebih dahsyat lagi. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita bahas chapter 114. Chapter dimulai dengan sebuah flashback akan pertemuan kaiju nomor 9 dengan kaiju Meireki. Jadi saat baru terlahir, nomor 9 awalnya mengira kalau dia hanyalah kaiju lemah yang kebetulan diberkahi dengan kepintaran. Karena itulah, dia hanya memakan binatang dan menjauh dari pemukiman manusia. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan pemburu dan berhasil membunuhnya. Dari situlah, nomor 9 sadar kalau dia lebih kuat dari manusia biasa. Dan mulai sejak itu, dia pun terus dipenuhi dengan rasa penasaran dan hasrat buat memuaskan intelijensinya. Si kaiju ingin mengetes seberapa kuatnya dia dan apa yang bisa diraihnya. Bahkan, dia juga mulai tertarik dengan manusia dan ingin tahu rahasia mereka. Jadi hasrat buat meneliti manusia emang datang dari nomor 9 sendiri. Tapi seolah ada yang menuntunnya ke dalam sebuah gua, nomor 9 pun bertemu dengan makhluk nan mengerikan. Seekor kaiju raksasa dengan wujud berupa gabungan banyak kaiju. Dialah Daikaiju era Meireki. Itulah flashback singkat pertemuan nomor 9 dengan kaiju Meireki. Sebuah flashback yang mengawali perjalanan nomor 9 dalam misinya menciptakan dunia kaiju. Dan apa aja yang bisa digali dari sini, kita akan bahas di akhir nanti. Kembali ke medan pertarungan, setelah organ inti nomor 9 hancur, para Daikaiju ciptaannya yang melakukan serangan massal pun tiba-tiba berhenti. Dan begitu melihat pemandangan ini, Iharu dan Reno pun sempat terkejut. Tapi keduanya tiba dalam satu kesimpulan yang sama. Ini berarti Kafka telah berhasil membunuh kaiju nomor 9. Dugaan keduanya emang udah tepat. Tapi di medan pertarungan yang lain, nyawa Kafka juga sedang di ujung tanduk. Karena setelah dibawa masuk ke alam bawah sadar kaiju nomor 9, serta melihat kaiju Meireki terbangkit, Kafka pun langsung diserang olehnya. Nggak tanggung-tanggung, organ inti kaiju nomor 8 juga dibuat rusak. Mina pun terkejut dan manggil nama Kafka, sementara operator mendeteksi rusaknya inti nomor 8 serta munculnya makhluk baru dari dalam nomor 9. Dan sama seperti nomor 9, skala kekuatan kaiju baru ini nggak bisa diukur dengan pendeteksi mereka. Artinya, level kekuatan kaiju Meireki ini seakan jauh di atas batas normal. Mendeteksi munculnya kaiju baru, para petinggi pun jelas dibuat panik. Sementara kaiju nomor 8 langsung bereaksi meski organ intinya telah rusak. Dengan terus menyebut kata bunuh, dia pun mencoba mengirim serangan balasannya. Tapi disinilah kita disuguhkan akan betapa mengerikannya kaiju Meireki. Dari balik wajah nomor 9, muncullah wajah kaiju Meireki yang dipenuhi dengan bola mata. Saat itulah tiba-tiba muncul sebuah tanda yang mengitari bahu Kafka. Dan begitu mata kaiju Meireki berkedip, sebuah serangan muncul dan tepat menarget bahu Kafka tadi. Sebuah tebasan yang amat dahsyat dan sanggup menebas lengan kiri Kafka dari bahu hingga terputus. Nggak berhenti di situ,
sebuah serangan lanjutan langsung dilepas oleh sang kaiju baru ini. Kali ini, dengan serangan yang serupa, dia menarget tepat di dada nomor 8. Dan begitu dia berkedip, sebuah tebasan tepat mengenai organ inti nomor 8 dan merobeknya. Alhasil, Kafka pun terlempar dengan hebat hingga tergeletak nggak berdaya. Operator pun menyebut kalau sinyal kehidupan pada kaiju nomor 8 telah tiada. Dan melihat pemandangan mencekam ini, baik para petinggi maupun warga sipil jelas semakin dibuat ketakutan. Tapi Mina nggak menyerah. Dia langsung menyuruh operator buat mengirim amunisi baru ke titik terdekatnya. Mina berencana menembaki kaiju baru itu sebelum seluruh organ tubuhnya pulih. Tapi belum sempat Mina menembak, kaiju Maireki telah lebih dulu mengirim tebasannya. Alhasil, meriam andalan Mina langsung dibuat terbelah dua, sementara dirinya juga dibuat terlempar hebat. Di titik inilah, kaiju Maireki pun telah selesai memulihkan semua organnya. Tapi kita bisa melihat wujud baru si kaiju seakan masih bergabung dengan kulit nomor 9. Jadi apakah ini akan jadi wujud baru kaiju Maireki setelah sebelumnya dikalahkan di zaman Edo? Ataukah si kaiju masih bisa lebih kuat lagi dengan keluar dari cangkang itu? Yang pasti, kaiju Maireki di wujud ini udah amat overpower. Mina sendiri langsung teringat akan ucapan nomor 9 begitu melihat musuh barunya itu. Nomor 9 pernah bilang pada Mina kalau selama ini nggak ada yang pernah bisa kabur dari cengkeramannya sekuat apapun dia. Dan di momen inilah Mina mungkin sadar kalau yang dimaksud nomor 9 adalah cengkeraman si kaiju baru ini. Jadi siapapun yang berhadapan dengannya nggak akan bisa lolos dan bakal diserapnya. Nggak peduli siapa dia dan seberapa kuat mereka. Dan benar aja, begitu Mina susah payah mengarahkan pistolnya ke si kaiju, sebuah tanda target muncul di kepalanya. Si kaiju Maireki bersiap menebas kepala Mina menjadi 2. Disinilah bencana kaiju yang amat dahsyat telah benar-benar dimulai. Itu dia chapter 114 manga kaiju nomor 8. Sebuah chapter yang bisa dibilang amat brutal. Kita dihadapkan dengan seekor musuh yang baru dan kelihatan jauh lebih kuat. Tapi sebelum kita ke sana, ada sebuah flashback dari villain kita sebelumnya, yaitu kaiju nomor 9. Dan ini cukup memberi gambaran lebih jauh soal hubungannya dengan villain yang baru, yaitu kaiju Maireki. Jadi di awal chapter, kita melihat gimana kaiju nomor 9 yang mungkin masih di awal kelahirannya pernah bertemu dengan manusia. Dan kalau dilihat dari gimana si manusia itu membawa senapan, ini menandakan kejadiannya ada di era yang udah modern. Dan di era yang sama pula lah, nomor 9 bertemu dengan kaiju Maireki. Sebelumnya, kita kan tahu kalau kaiju Maireki pernah dikalahkan oleh para prajurit di zaman Edo. Tapi fakta kalau dia muncul di zaman modern menandakan kalau kekalahannya nggak berarti telah terbunuh. Jadi kemungkinannya kaiju Maireki hanya dipukul mundur oleh para prajurit zaman Edo hingga melemah. Sampai akhirnya dia pun terpaksa bersembunyi di sebuah gua. Setelah ratusan tahun berlalu sejak zaman Edo, si kaiju pun mungkin masih sedang memulihkan diri hingga akhirnya bertemu dengan nomor 9 di gua itu. Dan saat kedua kaiju ini bertemu, beberapa kemungkinan telah terjadi. Pertama, kaiju Maireki menyerap kaiju nomor 9 dan menjadikannya wadah. Jadi, kalau kita melihat bentuk kaiju Maireki yang terdiri dari gabungan para kaiju, gue pun lebih berpikir kalau dialah yang sebenarnya punya kekuatan buat menyerap makhluk lain. Apalagi, ada pertanda kalau si kaiju juga pernah menyerap prajurit dari zaman Edo dan dari zaman yang lebih dulu lagi. Jadi nggak mungkin kalau nomor 9 yang baru lahir di zaman modern jadi dalang yang memakan para prajurit itu. Apalagi nomor 9 juga pernah bilang kalau dia seakan juga jadi korban dan nggak bisa lolos dari cengkraman kaiju Maireki. Di flashback ini, kita juga diberitahu kalau nomor 9 terlahir dengan diberkahi kepintaran. Dan mungkin aspek inilah yang buatnya sanggup menjadi wadah kaiju Maireki dan memendam amukannya dari dalam. Itulah yang dimaksud sebelumnya dengan menjaga keseimbangan.
Jadi mungkin, sebagai satu-satunya kaiju berintelijensi yang diserap, nomor 9 dapat mengambil alih pikiran kaiju Maireki dan memakai kekuatannya. Semenjak itulah, kaiju nomor 9 yang kita kenal pun terlahir dengan kepintaran dan kekuatan yang mengerikan. Kemungkinan kedua, kaiju nomor 9 justru makan kaiju Maireki dan mengambil alih kekuatannya. Sebenarnya, ini agak mustahil mengingat betapa complangnya ukuran dan kekuatan kedua kaiju ini saat bertemu. Apalagi, nomor 9 juga baru terlahir di era modern, sementara di dalam tubuhnya terlihat pernah menyerap prajurit dari masa lampau. Tapi karena pemilik kekuatan penyerapan belum sepenuhnya terungkap, mungkin ada faktor lain yang bisa jadi plot twist dan menepis teori pertama tadi. Tapi sekali lagi, gue merasa kalau teori kedua ini terlalu lemah. Terakhir, ada juga kemungkinan kalau kaiju Maireki dan nomor 9 melakukan semacam kesepakatan atau kerjasama. Jadi, karena kaiju Maireki mungkin saat itu masih melemah, dia pun butuh kekuatan tambahan atau tubuh baru buat bisa kembali bangkit dan mengamuk. Dan sebagai imbalannya, si kaiju memberikan kekuatannya dulu pada nomor 9. Jadi setelah nomor 9 dikalahkan, kaiju Maireki pun dapat memanen buahnya dan mendapat wujud baru buat mengamuk. Nah, kekuatan kaiju Maireki sendiri kelihatan amat mengerikan. Kita bisa melihat gimana dalam satu kedipan mata, dia sanggup mengirim tebasan super dahsyat dan membelah segala sesuatu di depannya. Jadi villain baru manga ini seakan ditetangkan dari manga sebelah. Dan melihat betapa mengerikannya villain baru ini, kita pun jelas makin penasaran gimana para tentara akan mengalahkannya. Selain itu, kita juga bakal nantikan gimana Kafka terbangkit dari kondisi ini. Di chapter ini, dilaporkan kalau sinyal kehidupan telah hilang dari kaiju nomor 8. Ini wajar karena organ intinya sempat terkena serangan secara langsung. Dan normalnya, nomor 8 bisa aja dinyatakan tewas. Tapi kita tahu kalau sebagai MC, pasti bakal ada hal yang menjadi trigger buat kebangkitan mereka. Dan kemungkinan, ucapan nomor 9 di chapter lalu bisa jadi clue-nya. Sebelumnya, nomor 9 pernah bilang kalau Kafka dan nomor 8 belum sepenuhnya terhubung secara dalam. Karena itulah, Kafka bahkan gak bisa membaca ingatan nomor 8 dan mengetahui apa yang terjadi di zaman Edo. Jadi dengan terhubung lebih dalamlah kemungkinan Kafka dan nomor 8 akan mendapat power up-nya. Bahkan dari situ juga, kita bisa mendapat flashback lebih lanjut soal apa yang terjadi di zaman Edo. Karena kalau kita melihat reaksi nomor 8 pada kaiju Maireki, dia seolah punya kebencian yang amat besar pada sosok itu. Selain itu, para tentara lain seperti Reno, Narumi, Kikoru, dan Hoshina juga mungkin bakal datang. Apalagi saat ini, para daikaiju yang diciptakan nomor 9 telah berhenti bergerak. Jadi yang menjadi ancaman Jepang saat ini, sepertinya hanya tinggal kaiju era Maireki. Dan dengan segala teknologinya yang lebih maju, serangan besar-besaran mungkin bakal diluncurkan. Oke, segini aja pembahasan kaiju nomor 8 dari Reko Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.